Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Kata Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, ya, Ja'a rajulun fabala ala ta'ifatil masjid fazajarahun nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qadha amara nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fahriqa alaihi, muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik, dia sahabat Nabi, Pak. Dia sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis sesudah Abu Hurairah, nomor 2 dia, paling banyak. Artinya apa? Dia dekat dengan Nabi, karena sejak usia 5 tahun dia bersama Rasulullah SAW, ya, sebagai maula. Kata Anas bin Malik, suatu hari ada seorang laki-laki Arab Badui, ya, datang ke masjid. Lalu dia berjalan ke arah sudut masjid tuh, ya, di dalam, Pak, bukan di luar, di dalam masjid. Dia datang ke pojok masjid itu lalu jongkok dan apa? Kencing, Pak. Arab Badui ini, ya, namanya juga Badui, ya. Kencing di dalam masjid. Tuh. Karena atas Anas bin Malik, fazajarahun nasu, itu sahabat Nabi, Pak, yang lagi kumpul dalam masjid nih, kumpulan gitu, habis sholat biasa kongko dulu, marah, kurang ajar kamu ya, jangan begitu ya. Itu kalau bahasa kita mah ya, pakai bahasa Arab, mah jangan begitu, ya. Ada antara sahabat yang mau mukul, mau ngejar tuh, ya, mau menghajar gitu, memukul. Rasul bilang gini, fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian menahan, jangan, ya, biarin aja orang itu kencing, rebali itu. Waduh, kalau kita mau udah balai dong, begini itu ya. Nah, bilang jangan, biarin aja. Ya. Udah beres tuh kencing tuh, ya. Falamma qadha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul suruh sahabat, Fulan, kamu ambil air ini, saya ember sana lagi ke belakang, cari air, ambil air saya ember, dibawa. Kemudian fahriqu alaih, siram tuh bekas kencingnya tuh, siram aja, ya. Selesai, suci kembali, Pak. Karena memang dulu zaman Nabi itu masjidnya alasnya dari pasir, ya. Sehingga kalau orang kencing tuh cukup mensucikannya disiram aja. Karena air dan bumi itu menjadi alat mensucikan. Bumi nih, Pak, tanah ini dia alat mensucikan kotoran tuh. Kecuali ada bendanya, misalnya tinja dibuang, tinja kucing misalnya, buang, siram, selesai. Dulu, kalau sekarang kan kita karpet, ya, nggak begitu penyelesaiannya. Disebor malah acak-acakan kan itu ya. Ada pembahasan tersendiri tentang bagaimana cara mensucikan najis orang dewasa. Kalau bayi yang belum makan makanan keras tuh, laki-laki cukup dikapretin aja, percikan itu, selesai. Sekalipun mungkin ada bekasnya, dikapretin aja. Cara penyelesaiannya begitu. Jadi sebenarnya mudah, Pak. Kembali. Jadi Rasulullah SAW nih, Pak, memberikan contoh kepada kita untuk mengajarkan suatu perkara itu tidak harus tarik urat leher, ya. Arab Badui ini orang yang jahil, dia tidak ngerti, ya, tentang ilmu, etika, tata krama, ya, apalagi agama, intelektual, jauh orang Arab Badui. Sehingga
mengajak mereka, memberitahukan kepada mereka itu tidak dengan cara kasar, tidak dengan cara yang keras, tidak dengan cara yang tegas. Ada tahapan-tahapannya. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala, Pak, mengajarkan ilmu kepada hambanya ini, kepada kita ini tidak langsung. Contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing hambanya bagaimana minuman keras itu haram. Tidak langsung, Pak. Ada tahapan. Khamar itu minuman keras, apa bir atau apa gitu ya. Ya, whisky itu. Allah bertahap. Nanti Bapak ambil surat An-Nahl ayat 67 tuh, ya. Tentang khamar itu bagus, Pak. Ya. Dulu jadi minuman rutin orang-orang Arab tuh, Pak. Ya. Kata Allah, minas samarati min nakhili wa nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan. Ya. Dari sebagian tanaman-tanaman kurma dan anggur itu, ya, kamu bisa ambil manfaatnya tuh. Kamu bisa minum, ya, airnya itu sekalipun memabukkan. Tuh, memabukkan, kata Allah nih. Sekalipun memabukkan dan dia menjadi rezeki yang baik buat kalian. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kurma, anggur tuh, Pak, ya, itu bisa dijadikan minuman yang memabukkan dan menyenangkan, dan itu merupakan rezeki yang Allah berikan. Si orang Arab tuh memanfaatkan itu, Pak. Allah kasih itu, boleh kamu minum tuh, boleh. Udah mulai apa? Memanfaatkan itu sebagai minuman yang dihalalkan waktu itu. Allah turunkan ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 119 atau 219. Nanti Bapak buka Al-Baqarah ayat 119. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau kaummu itu bertanya kepadamu tentang khamar, minuman keras dan judi, ya, itu ada mudarat, kemudaratan, dan ada manfaatnya. Tuh, Pak, minuman keras itu ada manfaatnya, judi juga ada manfaatnya, ya. Gitu, Pak, Allah ngasih tahu nih. Wa ismuhuma ismun kabir, tapi itu dosa besar, ya. Ismuhuma ismun kabir itu perbuatan dosa yang sangat besar kalau kamu lakukan. Memang ada manfaatnya. Khamar ada manfaatnya, gunanya ada. Untuk kesehatan bagus, ya. Kalau kita sakit dingin tuh, ya, nyeri minum minuman keras enak, ya, segar dia. Tapi dosanya besar. Oh, udah tahap kedua tuh, ya. Para sahabat udah mulai itu, memang ada manfaatnya tapi ada mudaratnya. Udah ada bayangan di benak, dua pilihan tuh. Mau ambil manfaat atau mudarat, mau ambil yang baik atau yang buruk. Udah jadi pilihan, ya. Cara Allah mengedukasi kita, cara Allah mentarbiah kita, mendidik kita, mengajari kita tuh begitu. Allah nih, Pak, ya. Lalu turunkan ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat 43 tuh, Pak. Allah turunkan ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu melaksanakan sholat, jangan kau dekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Dulu orang-orang jahiliyah itu sholat dalam keadaan mabuk, Pak. Mabuk, sholat sambil mabuk dia, atau mabuk dulu baru sholat. Itu Allah biarkan itu, Pak. Sampai turun ayat ini.
Jangan kamu dekati sholat kalau kamu mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya. Orang mabuk nih Pak. Saya kemarin ini pulang mau ke masjid. Saat satu di situ ada anak muda tuh, di depan masjid itu mabuk. Ya. Ngomong aja apa ini minum enak ini. Kamu jangan begitu. Di situ pondok masjid itu mabuk. Dia nggak bisa mengontrol ucapan. Dulu juga begitu. Ya. Orang mabuk nggak bisa mengontrol ucapan, makanya jangan sholat. Ya. Mau minta ampunan, bahkan mencaci Allah yang timbulkan dalam keadaan mabuk. Allah larang tuh Pak. Orang beriman dilarang sholat kalau dalam keadaan mabuk. Karena dulu zaman Nabi itu ada orang beriman sholat tapi mabuk. Ya. Ya. Tahapan bagaimana Allah mendidik kita. Kemudian terakhir Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 90-91 tuh. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khabar, ya, judi, ya, mengundi nasib, menyembah patung, itu rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Ya. Fajtanibu, jauhkan itu semua. Dipungkas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa khamar itu perbuatan setan, artinya haram mutlak, kamu harus hindarkan. Jadi Allah mengajari kita itu bertahap, tidak sekaligus Pak. Kadang-kadang kita kan nggak begitu Pak. Kita pengen anak kita itu langsung nurut apa yang kita inginkan. Sama seperti Arab Badui tadi. Itu bayangkan kalau sahabat itu langsung menarik leher atau kerah bajunya Arab Badui itu, mesti kencingnya berantakan Pak. Ya, kesana kemari, ya, belepotan katanya ya. Bagi masjid juga begitu, bagi diri juga begitu, kencing mana-mana. Ya. Yang kedua, dia juga menjadi secara psikologis akan kurang nyaman, merasa dipermalukan, gitu ya. Psikologinya begitu Pak. Sehingga Islam itu mengajarkan kepada kita jangan sampai menyampaikan ajaran, hukum, syariat, ya, tata cara ibadah dengan cara yang kasar, tidak Pak. Fir'aun, dia bukan hanya menyekutukan Allah. Kalau kita kan mungkin di kampung kita, ya, zaman dulu kita paling menyekutukan Allah, menyembah benda selain Allah tuh disandingkan dengan Allah. Fir'aun enggak. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya. Saya Tuhan. Bukan cuma menyekutukan, tapi menganggap dirinya Tuhan. Kurang gimana jahat. Udah gitu dia ngebunuh orang banyak. Kalau Palestina sekarang nih orang dibunuh kan terbatas, ya. Berapa, ya mungkin 50.000 lah total korban, ya. Zaman Firaun berapa generasi itu semua laki-laki dibunuh. Semua laki-laki. Jahatnya bukan main, dan tempo waktunya lama sekali, ya. Kita mungkin Palestina ini sekitar 50 tahun mungkin. Israel Firaun lebih lama lagi. Itu Firaun yang ketujuh tuh Pak. Itu ke belakangnya banyak lagi, ya. Semua laki-laki dibunuh. Lebih hebat. Itu saja Allah tidak memerintahkan pada Musa tuh bunuh dia, tidak. Ya. Perangi dia enggak. Allah cukup izhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyinan. Wahai Musa, pergilah ke tempat Firaun itu, dakwai dia, terangkan, ajarkan Islam kepada dia, ajarkan tentang tauhid kepada dia, ajarkan tentang akhlak kepada dia, ucapkanlah dengan kata-kata yang lemah lembut. Tuh, coba Firaun yang jahatnya luar biasa itu Allah suruh, ya, agar dakwah kepada dia itu dengan lemah lembut, ya, tidak kasar. Kenapa?
Karena Allah itu dalam hadis Muslim, innallaha rafiqun. Mohon maaf, bukan Pak Rafiq ya. Tapi rafiqun. Allah itu maha lemah lembut. Ya, maha santun. Yuhibbur rifqa fi amri kulli. Dan Allah tuh senang, cinta, suka kalau orang berperilaku santun, berperilaku lemah lembut, berperilaku sopan. Allah suka itu, ya. Kemudian wa yu'ti alahi wa ma yu'ti alal unuf. Allah berikan kebaikan kepada orang yang santun, ya, yang rafiq itu, yang lemah lembut, dan Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada orang yang kasar. Unuf itu kasar, keras, kayak orang Baduy tadi itu. Jadi kalau kita ingin mengajarkan sesuatu, Pak, memberikan pesan, sampaikanlah dengan bijaksana. Ya, kita lihat nih orang-orang mana nih. Kalau kita menghadapi jamaah yang baru belajar Islam, kita jangan cerita yang tinggi-tinggi. Ya. Kalau kita menghadapi orang-orang yang kaum rendahan, jangan ajak mereka harus suruh sedekah, ya, dengan biaya besar. Dah. Kalau kita bisa mengajarkan mereka yang jarang beribadah, ya, ajarkan dengan yang ringan-ringan, ya. Ajarkan wudu, ajar mengucapkan baik. Jadi dia harus melihat apa? Objek, ya. Kullu maqalin maqamun. Setiap ucapan itu sangat bergantung dengan siapa objeknya. Wa kullu maqamin maqalun. Dan setiap objek itu diperhitungkan ucapan yang mesti disampaikan agar bisa mengerti, ya. Kalau enggak, misi dakwah itu enggak akan nyampe. Lah, para ulama itu yang menyampaikan misi dakwahnya ke Nusantara ini juga begitu, sehingga ilmu itu sampai kepada kita. Kalau kita ingin juga menyampaikan ilmu lagi kepada generasi berikutnya, sampaikan dengan cara yang arif, bijaksana. Jangan, kadang-kadang saya juga suka sedih juga kalau ustaz maki-maki, ya, marah-marah. Itu ya, di YouTube sering kita saksikan itu ya. Enggak begitu. Nabi itu orang yang paling takwa, paling takut, tapi dia mengucapkannya dengan kalimat yang santun, yang rafiq, ya. Nah, ini kita menjadi pelajaran kalau kita menyampaikan Islam pada keluarga, ya, pada istri, pada anak, apalagi pada orang lain, sampaikan dengan bijaksana. Itu saja. Lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.